Selamat datang di Konoha Senpu, channel khusus yang membahas anime dengan cara menarik. Di video sebelumnya, Seiya akhirnya berhasil mendapatkan baju besi Pegasus setelah mengalahkan Cassius dengan pukulan meteor Pegasus miliknya. Apa yang akan dilakukan Seiya dengan baju besinya ini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Suatu malam di pedataran yang tandus, suasananya yang sepi dan dipenuhi sisa-sisa bangunan yang telah hancur menambah daerah tersebut terlihat mencekam. Di sana terdapat satu rumah yang berdiri sendiri, tanpa ada rumah lain yang mendampingi di kanan kirinya. Kesendirian rumah itu di pedataran tandus menunjukkan hanya orang-orang yang berani saja yang berani tinggal di sana. Jika kita melihat isi yang berada di dalam rumah itu, terdapat kotak yang berlogo kuda di atas meja, kotak besi yang siang hari menjadi rebutan para ksatria. Ya, itulah baju besi Pegasus, tanda kehormatan negeri Athena. Tiba-tiba, terlihat sebuah tangan muncul yang menyentuh kotak besi itu. Tangan itu seakan hendak membuka kotak besi Pegasus. Dan tiba-tiba juga ada sebuah suara yang menegurnya. Seiya. Suara itu tidak kencang, tapi cukup mengagetkan anak muda berbaju merah yang tak lain adalah Seiya. Dan suara yang menegurnya tak lain adalah wanita berambut merah dengan menggunakan topeng. Marin rupanya. Namun anehnya, Marin terlihat seperti tengah tertidur. Apakah Marin tengah mengigau? Jangan ngagetin seperti itu dong, kata Seiya sambil cemberut melihat Marin. Bisa bikin jantungan tahu, kata Seiya lagi, sembari membelakangi Marin dan menghadap kembali ke kotak besi Pegasus yang berada di atas meja. Masih dalam posisi seperti tertidur, Marin pun berkata lagi, "Kau dilarang membuka baju besi itu, kalau tidak untuk digunakan." Rupanya, meski tidak terlihat seperti melihat Seiya, tapi Marin mengetahui apa yang akan dilakukan Seiya. Lebih-lebih, tangan Seiya sudah menggenggam bukaan kotak besi Pegasus. Aku mengerti dengan apa yang kau rasakan. Pasti kau penasaran kan? Baju itu baru boleh dibuka jika dibutuhkan untuk perlindungan, kata Marin lagi dengan lembut menjelaskan. Di langit malam di pedataran itu, terlihat sebuah bintang jatuh, begitu cepat dan mengesankan. Dan di bawah langit malam itu, terlihat sesosok berambut merah tengah berlari dengan cepatnya. Marin rupanya. Di belakangnya, sosok anak muda berbaju merah mengikutinya, berlari dengan cepat juga, dan seperti tengah menggendong sesuatu di punggungnya. Kotak besi Pegasus. Sayup-sayup terdengar suara di kegelapan malam, dan sepertinya tengah mengajar Marin dan juga Seiya. "Kejar mereka!" Sayup-sayup suara itu terdengar lagi. "Rebut baju besi itu dari Seiya!" Terdengar suara lagi, dan kalimat instruksi sekaligus perintah. Ternyata di belakang Seiya ada beberapa orang berpakaian satria tengah mengajar Seiya dan juga Marin. Penampilan orang yang mengejar mereka mirip dengan penonton yang mendukung Cassius. Di depan gerombolan pengejar, Marin berlari dengan luar biasa, dengan lincah melompati sebuah jurang. Beda dengan Seiya yang tidak sebegitu lincah seperti Marin. Tunggu dong Marin," pinta Seiya dari belakang. Rupanya, Seiya terjatuh pada lubang yang tidak berhasil dilompatinya.
"Kenapa sih kau mengajak aku berlari juga?" tanya Seiya dengan kesal. "Padahal besok aku akan kembali ke Jepang dengan membawa sebuah kebanggaan," kata Seiya lagi dengan nada kesal. Terdengar sautan dari Marin. Meski tanpa menoleh ke belakang, apalagi berhenti, Marin mengetahui dan menjawabnya. "Dan besok, kau bisa menjadi sebuah mayat," kata Marin dengan horornya. Anak buah Seina tengah mengejar dan ingin mendapatkan baju besi itu, kata Marin lagi menjelaskan. "Dan tidak mungkin mereka akan melepaskanmu dengan baik-baik saja," kata Marin lagi menjelaskan. Namun rupanya, Seiya benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Berlari dengan cepat sembari menggendong baju besi rupanya benar-benar membuatnya payah dalam berlari, hingga dirinya terjungkal dan benar-benar tidak terkontrol karena berat tidak seimbang. Kotak baju besi beratnya 2 kali dari berat tubuh Seiya. Jadi tidak aneh rasanya jika Seiya jadi terjungkal-jungkal saat membawanya, sambil berlari lagi ditambah kondisi jalan yang berbatu dan tidak rata. "Jangan berhenti mendadak dong Marin," teriak Seiya yang merasa kesal dengan tindakan Marin. Kadang memintanya berlari cepat, tapi seperti saat ini tiba-tiba saja berhenti seenaknya saja. Tapi tidak ada jawaban dari Marin. Dia hanya membisu dan memandang jauh ke depan dengan tanpa reaksi. Mungkin jika tanpa menggunakan topeng, akan terlihat wajahnya yang menatap dengan kosong. "Akhirnya, kita sudah terlambat," kata Marin dengan pelan. Entah apa yang dimaksudnya, karena tidak ada kalimat sambungan dari Marin. Tiba-tiba, Seiya merasakan ada kehadiran seseorang di depan mereka. Dan betapa kagetnya dia saat mendapati bahwa telah hadir sosok anggun berjalan ke arah mereka, berambut hijau dan mengenakan topeng. "Seina! Ada apa gerangan Seina ada di sana? Apakah dia yang telah menjadi otak rencana pengejaran Seiya dan Marin?" Dengan menahan emosinya yang meluap-luap, Seiya pun bangkit dan dengan cepat mendekati Seina. Sambil mengacungkan telunjuknya ke arah Seina, Seiya pun berkata, "Hei, kenapa kau menyuruh pasukan itu untuk mengejarku?" "Aku telah mengalahkan Kasio sesuai aturannya berlaku," kata Seiya dengan berapi-api karena kesal. Kesal karena masih diinginkan baju besi yang telah didapatnya dengan susah payah dan sesuai peraturan. Namun, Seina tidak menanggapi protes Seiya. Menganggapnya sepi. Dia malah berkata kepada Marin, "Marin, serahkan Seiya kepadaku." Tidak ada jawaban dari Marin. Keduanya langsung saling menatap dengan tatapan dingin, dan dengan tepat Seiya berada di antara mereka. "Jika tidak dikasih, kau akan menyerangku untuk mendapatkan Seiya kan Seina?" Akhirnya Marin buka suara juga. "Aku tidak punya urusan lagi dengan dia," kata Marin lagi, yang selanjutnya berbalik badan dan meninggalkan Seiya yang terkaget-kaget dengar keputusan Marin. "Marin, apa maksudmu?" teriak Seiya memecah kesunyian malam. Marin, yang rupanya hanya mencari posisi duduk,
hanya mencari posisi dan duduk. Setelah menemukannya, berkata, "Seiya, sudah saatnya. Jika kau ingin kembali ke Jepang, kau harus berhadapan dan bertarung dengan Seina." Baru saja selesai ucapan Marin, tiba-tiba Seiya melihat seekor kobra raksasa dengan aura berwarna merah muncul di hadapannya. Kobra itu dengan cepat menyerangnya, dan ternyata itu merupakan jurus yang baru dibuka dan dimulai oleh Seina. Terlihat lompatan Seina dengan aura kobra berwarna merah dengan cepat melakukan serangan kepada Seiya dan membuat Seiya seperti tersengat listrik tegangan tinggi. Bisakah Seiya selamat dari serangan mengerikan Seina ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di Konoha Senpu. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.